Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa, tanggal 17 April setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Hemofilia Sedunia. Nah, hemofilia merupakan penyakit langka yang kerap terjadi pada masyarakat Indonesia. Meskipun langka, penyakit ini butuh perhatian lebih karena memang membahayakan dan dapat mengancam nyawa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hemofilia ini, saya mengajak pemirsa di rumah untuk dapat membahas bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini. Maka dari itu, bagi pemirsa yang mau bertanya, boleh langsung saja komen pada postingan di Instagram @tvri Bengkulu dengan edisi postingan hari ini di Dokter Kito, dan juga bisa langsung chat atau telepon via WhatsApp ke nomor 0851 7676 4648. Langsung saja sudah bersama-sama dengan kita dua narasumber kita, dua dokter cantik. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Dokter Putri. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, cerah sekali hari ini dokter. Nah pemirsa juga sudah bersama dengan kita Dokter Elsa. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih dokter Barbie kita ya dok ya. Nah dokter dan juga pemirsa di rumah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas mengenai hemofilia. Nah langsung saja nih dok, mungkin siapa terlebih dahulu yang mau menjelaskan mengenai hemofilia? Dokter Putri ya? Oke, silakan dok. Oke, mungkin sambil menunggu slide-nya tampil ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit atau kelainan koagulasi sifatnya herediter. Itu untuk bahasa kedokterannya. Kalau untuk bahasa umumnya mungkin adalah penyakit kelainan sukar membeku yang diturunkan sifatnya herediter. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya kita bantu pakai slide ya. Oke, silakan. Oke. Secara definisi, next slide-nya. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa penyakit hemofilia ini adalah penyakit gangguan koagulasi, gangguan pembekuan darah yang diturunkan atau sifatnya herediter. Kalau untuk dari bahasanya itu diambil dari bahasa Yunani ya, yang hema artinya darah dan filia artinya cinta. Jadi dia kalau kita kan kalau misalnya luka gitu berdarah, ada waktu untuk darah tersebut membeku, akhirnya perdarahannya berhenti. Tapi untuk pada pasien hemofilia ini dia agak sulit nih untuk berhenti perdarahan tersebut ya. Kenapa terjadi itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, nah ini kenapa terjadi penyakit hemofilia ini? Jadi pada manusia, pada kita orang yang normal itu memiliki faktor pembekuan yang berfungsi untuk menghentikan perdarahan. Jadi ada banyak sekali sebenarnya faktor pembekuannya. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah hemofilia A dan hemofilia B. Untuk hemofilia A itu karena pasiennya kekurangan faktor pembekuan 8. Kalau yang B itu faktor 9 ya. Jadi nanti untuk pengecekannya ini harus laboratorium ya, kita nggak bisa cek dari luar gitu. Tapi untuk gejala-gejalanya nanti akan disebutkan di slide selanjutnya. Oke, kita coba next dulu ya untuk melihat seberapa banyak sih kasus hemofilia ya. Jadi karena hemofilia ini sifatnya herediter, dia herediternya X-linked resesif ya. Artinya ini bermanifestasi pada laki-laki, jarang sekali pada perempuan. Biasanya pada perempuan itu bersifat karier atau pembawa saja. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa wanita itu memiliki kromosom X-nya 2 ya, XX. Kalau laki-laki kan dia XY. Sedangkan si penyakit ini dia mengenai kromosom X ya. Jadi kalau misalnya laki-laki terkena hemofilia, kan dia cuma punya satu kromosom X, sehingga nanti bisa bermanifestasi. Kalau pada perempuan karena dia 2, jadi kalau kena nih kromosom X-nya kena hemofili, satu lagi masih ada nih yang X, jadi dia hanya bersifat sebagai karier saja.
Oke, untuk kasusnya itu diperkirakan 1 dari 5.000 dan 1 dari 30.000 kelahiran anak laki-laki ya. 80-85% kasus hemofilia A dan sisanya 15-20% itu hemofilia B. Jadi lebih banyak di hemofilia yang A ya. Nah, apakah hemofilia ini tuh bisa tidak diturunkan, Dok? Jadi misal nih ada pasien hemofilia, tapi ayah sama ibunya tuh nggak ada yang membawa ataupun yang punya atau didiagnosis hemofilia. Jawabannya bisa ya, sekitar 20-30% ada orang-orang yang terdiagnosis hemofilia walaupun dia tidak memiliki garis keturunan hemofilia. Jadi karena ada mutasi genetik yang spontan saja ya. Oke, next slide. Oke, ini ya yang tadi kita bicarakan bahwa penyakit ini dia X-linked trait atau resesif. Jadi dia mengenai kromosom X. Jadi misal ada seorang laki-laki normal ya menikah dengan ibu atau perempuan yang karier, dia sifatnya membawa. Nah, kemungkinan ada anak yang terkena hemofilia itu akan ada kemungkinan ini ya anak laki-laki terkena hemofilia dan anak perempuan sebagai pembawa. Tapi apakah bisa, Dok, ada anak yang normal? Jawabannya bisa ya, karena ini sifat persilangan ya, ini yang kita sering belajar waktu sekolah. Nah, tadi kan saya bilang kan, apakah ada perempuan yang terdiagnosis hemofilia? Itu jarang, tapi ada. Pada pasien yang misal seorang laki-laki dia terdiagnosis hemofilia ya, memang terdiagnosis ya, artinya bermanifestasi. Kemudian menikah dengan seorang perempuan yang pembawa. Jadi kromosom X-nya kena ya di ayah dan juga ada di ibu. Jadi ketika menikah terjadi persilangan akan ada kemungkinan ini anak yang hemofilia juga karena dia bisa mendapatkan kromosom X yang terkena dari laki-laki dari si ayah dan kromosom X pembawa dari si ibu. Jadi bisa ya. Tapi apakah bisa juga, Dok, melahirkan anak yang normal? Bisa, masih ada kemungkinan. Tapi dia di laki-laki ya, karena yang turun dari laki-lakinya yaitu yang Y, yang normal ya, yang tidak terkena hemofilia, dan juga dari si ibu yang kromosom X-nya normal. Jadi bisa melahirkan anak laki-laki yang normal. Tapi lihat ya, kemungkinan untuk kemungkinan untuk memiliki anak dengan hemofilia itu besar ya ketimbang orang yang normal gitu. Oke, next. Itu sama aja ya. Jadi kita ngomongin tentang persilangan. Nah, kalau kita ngomongin tentang hemofilia tadi kan adalah terjadi karena kurangnya faktor pembekuan. Kurangnya faktor pembekuan 8 dan 9. Dikatakan kurang itu gimana, Dok? Gitu kan. Untuk normalnya sendiri itu 50-150% atau 50-150 IU per desiliter. Nah, kalau untuk klasifikasinya hemofilia ini dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Ya. Jadi kalau untuk yang ringan, ketika dicek nih faktor pembekuannya itu 5-40 IU per desiliter. Normalnya kan sekitar 50-150. Jadi kalau yang ringan ya dia masih ada nih 5-40 IU per desiliter atau 5 kurang dari 40% dari normal. Dan untuk gejalanya biasanya ya perdarahan spontan atau mungkin kejedot atau ya mudah memar gitu ya. Biasanya di sendi-sendi kayak di siku atau di lutut ya yang paling sering kan. Terus ada lagi klasifikasinya yaitu hemofilia sedang. Nah, Dok, berarti ini banyak klasifikasinya ya, Dok ya. Tadi baru yang ringan, tapi yang sedang nanti akan setelah jeda pariwara berikut. Oke, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Vito. Oke.